Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah tullabul ilm rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala di pagi hari ini pada penghujung bulan Rabiul Akhir, pada penghujung bulan Rabiul Akhir tahun 1447 Hijriah, tepatnya di hari Kamis ba'da salatil fajri, setelah salat subuh, kita akan mengkaji suatu kitab yang berkaitan dengan adab bagi para penuntut ilmu. Judul kitab ini adalah Ta'limul Muta'allim, Tariqut Ta'allum, atau Tariqut Ta'allum. Ta'limul Muta'allim yang maknanya adalah mengajari seorang murid Tariqut Ta'allum, metode dalam belajar. Buku ini ditulis oleh Burhanul Islam Az-Zarnuji, yang dikenal dengan Al-Imam Az-Zarnuji. Setiap hari Kamis pagi, pondok tidak menyediakan gratis, ya, tapi ini wajib, antum harus punya, karena ini buku seputar adab dan rata-rata di pondok pesantren itu diajarkan, khususnya di pondok pesantren Nusantara Indonesia ini tadi, semua pondok pesantren. Jadi ini ibaratnya kitab yang sudah ma'ruf diajarkan di pondok-pondok pesantren. Difahami? Ya, belilah sendiri, carilah sendiri. Ini pelajaran sepekan sekali. Nama kitabnya Ta'limul Muta'allim, Tariqut Ta'allum, karya Zarnuji. Ayo ikhwah, berkaitan dengan kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqut Ta'allum, karya Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah. Ini merupakan kitab yang ma'ruf di kalangan para penuntut ilmu, bahkan ma'ruf di kalangan para ulama. Adapun penulis buku ini, Al-Imam Az-Zarnuji atau Burhanul Islam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah, beliau ini tidak diketahui namanya secara detil. Yang ada di sini cuma disebutkan Burhanuddin atau Burhanul Islam Az-Zarnuji. Namun para ulama menyebutkan, seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan adatul ulama, kebiasaannya para ulama itu di zaman dahulu, orang-orang yang nisbatnya, lakopnya Burhanuddin, biasanya
namanya adalah Ibrahim. Namanya Ibrahim. Tapi wallahu alam apakah namanya Ibrahim ataukah tidak. Burhanuddin atau Burhanul Islam ini laqab. Nah, ini pun juga dalam syariat laqab dengan penisbatan kepada ad-din atau penisbatan kepada al-Islam adalah laqab yang muntaqad, dikritik. Ya, suatu laqab yang dikritik. Fal khulasa dikatakan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Ali Ar-Razihi hafizahullah taala yang ada di Darul Hadits Ma'bar. Beliau menyebutkan kesimpulannya, kalau orang yang dilaqabi tersebut adalah orang yang saleh, orang yang bagus, orang yang baik, maka laqab tersebut hukumnya makruh. Dilaqabi dengan Burhanul Islam, Burhanuddin, Afifuddin, Saifuddin, Nuruddin dan yang semisalnya. Itu makruh kalau dia orang yang saleh. Namun kalau dia orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang buruk, dilaqabi dengan Burhanuddin, Afifuddin, Saifuddin, Nuruddin yang dinisbatkan kepada ad-din wal Islam, itu hukumnya haram, minal kadhibi wal buhtan, termasuk bagian dari kedustaan. Adapun nisbat beliau Zarnuji ini nisbat kepada tempat yang bernama Zarnuj. Zarnuj itu adalah baldatun masyhurah, negeri yang masyhur, min bilad ma wara'an nahar, yang ada di wilayah wara'an nahar. Itu nama tempat ya, wara'an nahar. Nah, orang-orang nyebutnya wilayah ini, tempat Zarnuj ini masuk ke, secara wilayah sekarang itu bagian dari wilayah Turkistan. Pernah dengar negara Turkistan? Masuk ke bagian wilayah Turkistan. Jadi beliau ini lebih kurang berasal dari tempat tersebut. Adapun mazhabnya beliau, ya, mazhabnya beliau kalau diperhatikan ya, dari buku yang ada ini dan perhatian beliau terhadap para ulama, dari guru-guru beliau, mazhab beliau ini adalah Al-Hanafi. Jadi beliau bermazhab Hanafi karena beliau kental menukil dari ulama-ulama Hanafiyah. Dan guru beliau juga rata-rata adalah ulama mazhab Hanafi. Nah, di buku ini Al-Imam Az-Zarnuji beliau menukil dari guru-guru beliau. Banyak ulama Hanafi yang merupakan guru dari guru beliau. Kemudian berkaitan dengan wafatnya, disebutkan di buku-buku yang menulis biografi, lebih kurang wafatnya sekitar tahun 593 Hijriah. Jadi buku ini buku karya ulama yang cukup lama ya, 593 Hijriah. Mereka menyebutnya beliau ini termasuk ulama Qarnus Sadis, ulama pada kurun yang ke-6. Adapun buku yang akan kita pelajari ya, yaitu Ta'limul Muta'allim ini, buku yang juga ma'ruf, dipuji oleh para ulama ya.
Banyak para ulama yang memuji buku ini tadi. Di antaranya Al-Laknawi. Al-Laknawi mensifati buku ini dengan sifat nafisun mufid. Kitab yang nafis, mufid. Berharga lagi berfaedah. Juga seperti para ulama yang lain seperti Syekh Siddiq Hasan Khan dalam kitab Abjadul Ulum, beliau juga menyebutkan kata beliau, Syekh Al-Alim Burhanul Islam Az-Zarnuji tilmid sahib Al-Bidayah kitabun sammahu Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Juga Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Bakar Abu Zaid juga menyebutkan pujian tentang kitab tersebut. Dan banyak para ulama yang lain menyebutkan pujian-pujian ya, tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Ya. Oleh karenanya buku ini merupakan buku yang fenomenal diajarkan di pondok-pondok pesantren. Banyak pondok pesantren, Gontor, Lirboyo, dan yang semisalnya di Indonesia ini dari pondok pesantren yang sudah tua. Maka dalam rangka musahamah mengambil bagian yang kita Ahlus Sunnah Salafiyun sangat-sangat layak untuk mengkhidmat, mengambil faedah, mempelajari dari karya tulis para ulama. Buku ini banyak tahqiq dan ta'liq. Yang ada sama ana adalah ta'liq dan tahqiqnya Syekh Ali Ar-Razihi, Abul Hasan Ali ibnu Ahmad Ar-Razihi. Masya Allah, tahqiqnya beliau ini sangat bagus karena beliau memberikan tanbih. Ya, apalagi Syekh Abul Hasan Ali Ar-Razihi ini seorang yang mumpuni, mutamakkin fi babil mustalah. Beliau termasuk murid Syekh Muqbil dan juga pengajar dulu di Darul Hadis Damaj dan sekarang mengajar di Darul Hadis Ma'bar. Alhamdulillah terakhir ana melihat beliau yaitu ketika kami open house pada tanggal 2 Syawal 1446 Hijriah kemarin, 1446 Hijriah betul. 1446 Hijriah kemarin di tempatnya Syekh Muhammad Bamusa. Ya, di tempatnya Syekh Muhammad Bamusa di Funduk Duyuful Maqam. Ya, beliau memberikan tausiah, memberikan nasihat tentang menuntut ilmu yang kewajiban selayaknya bagi para penuntut ilmu untuk thalabul ilmi syar'i, untuk menyempatkan waktu walaupun 1 jam harus ada belajar ya, dalam aktivitas sehari-hari. Jadi belajar itu merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Kita baca buku ini dalam rangka untuk mengambil faedah. Qala al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa billahit taufiq. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam wal amala ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in.
Wala haula wala quwwata illa billah al-ali al-azim wa billahi taufik. Beliau mengatakan, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kepadanya kami meminta pertolongan. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah Al-Ali Al-Azim. Wabillahi taufik. Dan juga hanya pada Allah taufik tersebut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi faddala bani Adam bil ilmi, yang telah mengistimewakan Bani Adam dengan ilmu wal amal dan amal soleh, ala jami'il alam, pada seluruh alam semesta ini tadi. Sehingga Bani Adam adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dengan ilmu dan amal. Oleh karenanya beliau memulai dengan pujian. Ini digolongkan dalam bab at-tahadduts bi ni'matillahi subhanahu wa ta'ala, menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada Bani Adam dengan ilmu dan amal. Berbeda dengan hewan. Hewan, binatang, dia sama-sama diberi rezeki berupa makanan, sama-sama diberi rezeki berupa kehidupan, sama dengan manusia. Namun ada letak perbedaan antara hewan dan manusia. Apa letak perbedaan di antaranya? Hewan tidak Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki berupa ilmu dan amal. Sedangkan manusia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistimewaan serta diberikan kelebihan berupa al-ilm wal amal dibandingkan seluruh alam semesta. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sayyidil arab, pemimpin bangsa Arab, wal ajami, dan juga pemimpin bangsa non Arab. Beliau Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah ini, membawa agama Islam kepada bangsa Arab dan kepada bangsa non-Arab. Allah Subhanahu wa taala mengutus juga Nabi kita Muhammad SAW untuk jin dan manusia. Jadi bukan sekedar bangsa Arab dan non-Arab, tapi beliau juga diutus ke bangsa jin. Dan juga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga beliau serta para sahabatnya, yang mana mereka ini adalah ya nabi al-ulum wal hikam, adalah sumber ilmu dan hikmah. Betul ya ikhwan? Mereka, para sahabat, para keluarga Rasul, orang-orang yang belajar dengan Nabi SAW, mengambil ilmu dari Nabi SAW adalah ya nabi al-ulumi wal hikam, merupakan sumber keluarnya segala macam ilmu dan sumber keluarnya segala macam hikmah-hikmah. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya di masa turunnya wahyu. Ketika salah langsung ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mereka adalah generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka para sahabat, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari kalangan kaum muhajirin dan ansar, mereka adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ba'du, dan setelah itu, lanjut masuk. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wala yasilun. Kata beliau, tatkala aku melihat kebanyakan dari para penuntut ilmu di zaman kita, mereka adalah orang-orang yang yajidduna ilal ilm, yang bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu, namun wala yasilun, namun tidak sampai pada derajat ilmu tadi. Lihat, beliau menyebutkan di antara sebab ya penulisan buku ini, beliau menyebutkan di sini di antara sebabnya, yaitu beliau mendapati pada masa itu orang-orang yang menuntut ilmu sungguh-sungguh dalam belajar, namun tidak mencapai ilmu tersebut, tidak meraih ilmu tadi. Ini para ulama menyebutkan dalam suatu karya tulis itu memiliki dua sebab. Kadang alasan mereka menulis tersebut lisababin mah, karena ada sebab. Apa sebab itu? Kondisi masyarakat seperti ini, atau sebabnya seperti pertanyaan, menjawab dari suatu pertanyaan. Ada yang kadang tulisan tersebut adalah biduni sabab, tanpa ada sebab kondisi atau sebab pertanyaan, namun ibtidai, memang pengen nulis untuk bekal pembukuan ilmu di masa mendatang. Nah, beliau al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kata beliau, tatkala aku melihat kebanyakan dari para penuntut ilmu di zaman beliau di tahun 500 sekian Hijriah ini, beliau mendapati mereka itu orang-orang yang bersungguh-sungguh, yajiddun, namun wala yasilun. Kata beliau, wa min manafi'ihi wa samaratihi wahiyal amalu bihi wan nashru yuhramun. Kata beliau, termasuk dari manfaat ilmu dan juga buah dari ilmu tersebut, hiyal amalu bihi wan nashr, yaitu mengamalkannya dan menyebarkannya. Ini diantara manfaat dan buah dari suatu ilmu. Ketika seseorang belajar, maka manfaat dari menuntut ilmu itu adalah mengamalkan ilmu tadi dan juga menyebarkan ilmu tersebut. Seseorang belajar, setelah dia belajar, dia tahu, maka dia amalkan, lalu diajarkan, didakwahkan, disebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Yuhramun, namun mereka terhalangi ya.
Maksudnya apa? Tidak bisa ngamalkan ilmu tersebut, tidak bisa menyebarkan ilmu tersebut. Kemudian beliau menyebutkan 5, annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'itahu, karena mereka keliru dalam metodenya dan telah meninggalkan syarat-syarat ketentuan ilmu tadi. Jelas? Jadi di zaman beliau ada orang-orang yang rajin belajar, sungguh-sungguh luar biasa. Kalau ibarat di zaman kita sekarang ini, dia sudah mondok, dia sudah jadi santri, namun dia tidak mencapai ilmu tadi. Seakan-akan dia tidak dapat ilmu. Apa alasannya? Ternyata keliru dalam metode, salah dalam caranya tadi, meninggalkan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu man akhta'at tariqa wa dhalla la yanalal maqsuda qalla aw jalla. Maka setiap orang yang keliru jalannya, lagi tersesat jalannya, ya, setiap orang yang keliru dan tersesat jalannya, la yanalal maqsuda qalla ujalla, maka dia tidak akan bisa meraih tujuan tersebut, mau sedikit ataupun banyak. Ya. Orang kalau salah dalam metode, salah dalam jalan menuntut ilmu, nggak akan bisa meraih ilmu tadi. Contoh gambaran, ya, mau contoh gambaran. Ada ilmu, ada sesuatu barang. Barang itu letaknya di Ampera. Antum kalau ada tahu jalan menuju Ampera untuk ngambil barang tadi, maka antum akan sampai dan bisa antum ambil. Ya apa tidak? Tapi kalau antum tidak tahu jalannya, nganar-nganar antum berjalan, ya, muter wandi. Kalau ke Ampera kira-kira jalannya kemana wandi? Kalau kita keluar dari ini masjid, kanan atau kiri? Kalau mau ke Ampera, ke kiri, situ berarti. Hah? Bukan ke sana? Ya, itu Pak. Kiri antum. Ya kanan anak, kiri antum ya. Ke sana kan? Ya, bukan ke sana. Nah, ternyata dipilih ke sana. Lama muter. Ya benar. Walaupun sampai, butuh waktu yang sangat lama. Tapi kalau antum tahu jalannya, paling antum belajar setahun, 2 tahun, antum akan bisa meraih ilmu ini tadi. Ini yang terjadi pada banyak orang yang menuntut ilmu. Bahkan orang yang ngajar, orang yang dakwah, orang yang ngelola pondok pesantren, orang yang mengelola sekolahan-sekolahan, dia tidak bisa mengarahkan murid-muridnya ke jalan ilmu tadi. Kenapa nggak bisa? Karena dia tidak sampai kepada ilmu tadi. Gimana dia mau memberikan petunjuk dan bimbingan? Wa kaifa yahdi ila tariqil ilm wa huwa la yasil ila al-ilm. Bagaimana dia bisa memberikan petunjuk kepada jalan ilmu dan dia sendiri itu tidak pernah menempuh jalan ini tadi? Ya apa tidak? Dia misalkan tidak pernah hafal Al-Quran, gimana dia mau nuntun orang untuk hafal Al-Quran? Dia saja tidak hafal Al-Quran. Gimana dia mau nuntun orang bisa baca kitab, ngerti nahu sorob? Dia saja tidak pernah belajar nahu sorob. Sehingga dibutuhkan untuk menuju jalan ilmu tadi, harus
tahu jalan. Faham? Luar biasa ya ikhwan. Baru sedikit. Kalimatnya luar biasa. Kata beliau, fa'aradtu wa ahbabtu an ubayyin lahum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutub wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam. Karena dasar itu tadi, karena alasannya banyak orang yang belajar namun tidak sampai pada tujuan, maka kata beliau, aku ingin menjelaskan kepada mereka jalan ilmu yang aku lihat, yang aku baca di kitab-kitab para ulama dan yang telah aku dengar dari ustadz-ustadzku, dari guru-guruku yang memiliki ilmu dan hikmah. Nah, luar biasa ya ikhwan. Ya. Jadi Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, beliau ingin menjelaskan, ingin menyampaikan kepada umat ini tadi, kepada para penuntut ilmu secara khusus, metode dalam belajar, thariqut ta'allum, metode belajar, metode nuntut ilmu. Gimana sih caranya? Apa landasan beliau? Landasan beliau adalah hasil yang beliau baca di buku-buku karya tulis para ulama, dan juga yang beliau dapatkan langsung dari guru. Di sini juga terdapat faedah bagi kita semua. Di antara metode dalam mendapatkan ilmu, yaitu tariqul qiraah wa tariqut at-talaqqi, jalan membaca dan jalan talaki. Lihat beliau Al-Imam Az-Zarnuji, kata beliau, aku akan jelaskan, aku akan buat karya tulis, ku jelaskan jalan-jalan menuntut ilmu itu bagaimana caranya, berdasarkan sumber yang aku baca dan yang aku dapati dari guru-guruku. Menunjukkan beliau, lihat ya ikhwan, ya tullabal ilm, apa yang dilakukan oleh Imam Az-Zarnuji. Beliau mengatakan ala ma ra'aitu fil kutub, berdasarkan yang aku baca di buku-buku. Berarti beliau orang yang bagaimana? Orang yang rajin membaca, rajin mutola'ah. Demikian selayaknya bagi para penuntut ilmu, harus rajin, semangat membaca, semangat murojaah. Dan juga yang kedua, metode beliau, ya, dari mana? Wasami'tu min asatidhi, hasil dari aku mendengar dari guruku. Namanya apa? Talaki, mulazamah, duduk bermajelis. Jelas? Nah, itu nuntut ilmu ya ikhwan. Sebagian orang tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak juga mau baca. Lagi mana antum mau ngobati orang kok antum saja tidak pernah belajar? Ya enggak? Aneh. Zaman sekarang tuh para ustadz-ustadz banyak aneh. Kenapa? Munculnya ustadz-ustadz yang tidak pernah belajar. Kemudian kata beliau, roja ad-du'a li minar raghibin fihi wal mukhlisina bil fauzi wal khalas fi yaumiddin. Kemudian juga kata beliau, dalam rangka juga mengharapkan doa. Nah, roja ini namanya apa? Maf'ul li ajli. Dan juga dalam rangka mengharapkan doa
dari orang-orang yang senang serta orang-orang yang ikhlas, atau dan juga dalam rangka mengharapkan doa untukku, ya, agar termasuk bagian dari orang-orang yang raghibina fi, orang-orang yang cinta terhadap apa? Terhadap ilmu, senang terhadap ilmu, dan juga merupakan bagian dari orang-orang yang ikhlas, orang dengan membawa keberuntungan serta keselamatan di hari kiamat. Jelas? Ini yang beliau sebutkan. Jadi beliau berharap, ya, beliau agar termasuk orang-orang yang apa? Raghibina fi. Nah, kalau raghiba fi itu maknanya cinta. Fihi ay fil ilm. Jadi kata beliau, dan juga seraya mengharapkan doa untukku agar termasuk bagian dari orang-orang yang cinta terhadap ilmu, dan juga supaya agar termasuk bagian dari orang-orang yang ikhlas dengan membawa keberuntungan dan keselamatan di hari kiamat. Ini harapan dari beliau. Jadi beliau menulis buku ini, Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, tujuannya untuk menjelaskan kepada para penuntut ilmu, ya, tentang metode belajar serta harapan beliau agar beliau termasuk orang-orang yang juga cinta terhadap ilmu dan juga beruntung, ya, serta selamat nanti di hari kiamat. Kemudian kata beliau, ba'da mastakhartu Allah, ba'da mastakhartu Allah ta'ala fi, setelah aku istikharah kepada Allah pada tujuan ini tadi, pada buku ini, wasammaituhu kitab ta'limil muta'allim tariqat ta'allum. Aku namai kitab ini dengan judul Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Dibaca Tariqat Ta'allum itu maf'ulun bihi dari masdar yang mudhaf. Ta'limul Muta'allim. Ta'lim itu masdar yang butuh kepada muta'addi. Jadi ada istilah namanya masdar mudhaf ya'mal amal al-fi'l. Masdar yang mudhaf beramal dengan amalan fi'il. Jadi bacanya ta'limul muta'allim tariqat ta'allum. Ya. Enak antum kalau bisa nahwu itu enak sekali. Jadi tidak bingung bacanya apa. Kemudian kata beliau, wa ja'altuhu fusulan. Aku jadikan buku ini beberapa fasal. Al-faslul awwal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal yang pertama tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Al-faslul tsani fi niyyah fi halatil ta'allum, tentang niat dan kondisi pada saat kondisi belajar. Al-faslul tsalits fi ikhtiyaril muallim wal ustad wasyarik was tsabat. Pasal yang ketiga tentang memilih guru, ustadz dan temannya. Al-faslur rabi' fi ta'zimil ilm wa ahlihi. Fasal yang keempat tentang mengagungkan, memuliakan ilmu dan ahlul ilm. Al-faslul khamis fil jidd wal muwadzabah wal himmah. Fasal khamis tentang kesungguh-sungguhan dan ketekunan serta cita-citanya. Al-faslus sadis fi bidayatis sabaq wa tartibihi wa qadarihi, ya, tentang di awal-awal belajar, menyusun dan yang semisalnya. Al-faslus sabi' fi tawakkul. Al-faslus tsamin fi waqti tahsil. Al-faslus tasi' fi syafaqah wan nasiha. Al-faslus ashir fi istifada wa iktibasil adab. Al-faslul hadi ashar fil wara' fi halati ta'allum.
Al-faslu tsani asyar fi ma yurithul hifdha wa fi ma yurithul nisyan. Al-faslu tsalits asyar fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil umr wa ma yanqis atau wa ma yunqis. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itu fasal-fasalnya insyaallah nanti akan kita lewati secara rinciannya di buku ini, ya. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan intinya di pekan depan. Insyaallah ta'ala. Ya. Naktafi.